Jelaskan definisi Anda. Silakan. Kalau yang mantan lu, Iya. gue emang tahu. Lu udah pada baikan belum? Chill kita mah chill ya. Ya kan si baristanya tuh nggak apa ya? Nggak chill. Nggak chill, nggak friendly, nggak humble gitu kan? Mending bilang gini, nah lu mana wanialan beli lu gitu ke karek kopi. Ya kan namanya juga gak tahu. Nah, wajar sih sebenarnya, tapi si kopi susu di ada tuh untuk mereka yang nggak suka kopi. Yap. Jadi balance lah. Mereka Jadi- nggak harus pesen espresso. Jadi coffee itu sendiri untuk sekarang, jadi gimana caranya dia ngelebar, bukan seseorang yang edik coffee doang yang bisa nikmatin. Karena awalnya juga gue sering nongkrong tempat kopi itu bukan pencinta kopi, pengen cari vibe-nya aja, vibe nongkrongnya kan, vibe ngobrolnya gitu. Terus- Karena kan kalau masalah kopi tuh banyak yang lebih expert masalahnya kan. Soalnya gini aja, kalau misalkan untuk gua ya, gua untuk masalah nongkrong sama kayak si Tio ini. Jadi gua bukan tipikal orang yang edik benar-benar harus tiap hari ngopi, tapi gua harus tiap hari nongkrong dan ketemu orang baru. Nah, Di Garut ada namanya sama, tempatnya berbeda. Tahu kan kafe mana tuh? Ya. Cuman dua-duanya menurut gua dia punya vibe sendiri yang akhirnya gua lebih nyaman. bentar. Namanya sama tempat berbeda. Ini warung kopi Loki. Iya, kan udah disamarkan. Kok dijelaskan, Bapak? Enggak, ya gak apa-apa. Makasih Ya, warung kopi Loki. makasih. Nah, maksudnya gini, untuk gua pribadi, nah, Tinggal sejati. gua ini aja gua lurusin, Ya, ya, kan? ya. Nah, Untuk gua pribadi, warung kopi Logi ini vibe-nya enak. Kenapa? Karena ketika gua nongkrong di sana sendiri, gua nggak akan pernah ngerasa sendiri, ngerti nggak? That's right. Jadi gua diem nih di meja sendiri, ada aja gitu anjing nyamuk datang 3 gitu. Kayak si ini datang tiba-tiba di meja gitu ya kan. Nah, kalau di yang kopi Logi yang satu lagi, itu jadi kayak gua dapatnya gua nongkrong di kafe ya udah. Bener-bener tok kafe. Jadi gua nyarinya justru tempat nongkrong tuh yang homey banget situasinya. Jadi nggak ada batasan antara mereka pekerja, gue konsumen. Gue nggak suka. Kenapa bisa ada fenomena seperti itu? Maksudnya di salah satu, misalkan ada 2 coffee shop Aha. Dengan nama sama. Yap. Tapi di antara 2 itu berbeda dalam segi circle vibe-nya. Kenapa? Karena mungkin- karena emang circle-nya ya emang itu, di ya satu coffee orang-orangnya. itu. Kalau menurut gue sih orang-orangnya. Atau betul. mungkin lo nggak mau kenalan sama orang yang baru atau gimana? Justru sebenarnya gini, mungkin kalian ngelihat gue itu orang yang nggak punya malu. Tapi sebenarnya gue itu kalau misalkan di tempat nongkrong sendiri itu gue nggak pede kalau misalkan tiba-tiba ada orang yang kenalan atau nggak gue yang ngajak kenalan ke cewek atau gimana, gue nggak pede. Insecure. Semacam. Gue semacam insecure, bisa disebut juga apa kalau yang penyendiri itu introvert. Nah. Bisa disebut bisa, kayak gitu. Introvert. Hah? Nggak percaya kan? Nggak. Gue sebenarnya sepemalu itu. Jadi kalau misalkan gini deh, gue pertama kenal dekat sama si Tio ini yang ngajak ngobrol pertama siapa? Ria. Ya, ada si Ria tuh teman gue tuh Ada, cewek. Ria, Preman Ria. lu preman. Di Garut. Nah, si Ria yang akhirnya bawa Tio, bawa Felix dan lain-lain. Ketika gue udah di circle yang sama, Dan udah klop gitu ya. sebelum klub, Oh. kita udah sering nongkrong bareng, ngopi bareng, ngobrolin yang nggak penting bareng. Rasa introvert gue itu hilang. Beda sama gue yang harus ngebuka pembicaraan baru dengan orang baru, itu gue nggak bisa. Berarti jatuhnya bukan introvert dong ya? Berarti jatuhnya lebih ke butuh adaptasi dengan lingkungan yang baru. Malu Kalau aja. introvert tuh bukan nggak punya sih, lebih menarik diri dari keramaian. Ya. Berarti, Pacar pun nggak punya mungkin, karena kan Anda Ya, punya. alhamdulillah Iya, ya, Pak, saya ya, jomblo masih ya. laku. Jomblo. Terus promosi anjing. terus apa? iya tadi. Iya, jadi Berarti bukan introvert kan? bukan introvert. Gue Tapi berarti balik lagi ke pertanyaan tadi dia. Kenapa di satu nama 2 tempat itu ada yang berbeda? Mungkin emang faktor konsumennya itu yang berbeda mungkin. Entah itu karakternya juga. enggak sih, kalau menurut gua dari kasus ini ya, mungkin si yang empunyanya, yang punya Kopiologi ini, dia memang menerapkan dua vibe dan 2 konsep Yang usaha yang berbeda. berbeda. Oh ya bisa. Karena Jadi yang satu mereka dengan gamblang ada warung Kopiologi, bener. Jadi konsep warung itu kan lebih ke
ya udahlah lu nongkrong di pinggir jalan, warung ngopi. Dengan Warung tuh lebih kesederhana ya. Sederhana itu. Jadi ntar ini akan ada orang kopiologi nih. Emang itu ada SOP-nya nggak kalau misalkan lu sempat kerja di dua-duanya nih? Nah di sini ada Iqbal ya. Nah, ada Iqbal barista. yang pokoknya yang pernah ke warung kopi kalau nggak pernah diminta Instagram sama Iqbal, wah lu nggak gaul, lu nggak cantik. Bro. Yang rambutnya kayak itu tuh. Kayak jamet. pokoknya kurang. Gini, gue pengen langsung nanya sama yang ngelakuinnya. Lu pernah jaga di Kopiologi Cikuray, sekarang mostly di warung kopiologi. SOP-nya ada beda nggak? Maksudnya gini, kalau di warung kopiologi kan lu bisa berkeliaran aja bebas selama nggak ada yang beli. Oh iya benar. Kalau di Kopiologi Cikuray, gua lihat siapapun yang jaga di situ, ya udah lu kerja aja, diem aja di bar itu, di stand lu. Gak bisa datang ke konsumen. Gak bisa berbaur sama konsumen, ngajak Bener ngobrol. Beda SOP. Oh. Ya udah berarti Ya benar. emang yang Berarti memang si yang punyanya iya, jadi ngaplikasiin konsep yang berbeda. tapi yang gue lihat juga kalau sekilas ya, emang dua tempat itu beda segmen sih. Iya. Yang saya lihat ini ya, yang gue lihat tuh di Kopilogo tuh lebih ke kalau lihat umur ya, segmen umur tuh 25 ke bawah. Kopiologi Cikuray. Ya. Nah. Jadi yang anak-anak sekolah, yang kuliah baru-baru. Tapi justru gitu. gue lihat tergantung jam. Ngerti nggak? Warung kopiologi kalau misalkan jam 4 sampai jam 7 itu anak SMA, anak SMP. Kalau Ya kalau lihat jama emang enggak warung Kopilogi aja sih. Yang lain juga pasti. Jadi emang menurut gua sih maksudnya segmen yang karena orang pun kan ada dua tipikal, ada yang mereka yang suka keramaian, ada yang pengen ngopi berdua sama pacarnya ya udah berdua. Jadi emang warung kopiologi dan kopiologi lah mostly-nya gua bisa tekenin bahwa mereka memang pinter. Berarti mereka ngambil dua segmen yang berbeda ini si ownernya menekankan ke barista yang ada di warung kopiologi untuk berinteraksi sama konsumennya. Itu atas dasar arahan nggak atau emang inisiatif baristanya? Kalau di warung Kayak kopiologi yang di warung. Inisiatif ya? Buat di warung sih inisiatif. Oh iya, berarti emang nggak ada baristanya. arahan. Berarti emang baristanya, cuy. Nah, di luar itu ya, Cocok. di luar obrolan barusan. Aha. Lu pernah lihat gak kalau lu lagi nongkrong nih di coffee shop, terus lu lihat orang-orang tuh ada yang unik-unik. Kayak gini, kalau gue pernah gini nih sama teman-teman sih. Gue datang ke tempat nongkrong nih. Misalkan dari jam 4 sore. Bertiga. Gue pesen tuh satu kan. Yap. Itu sampai habis gue gak balik nanti pas closing. Dan kalau secara secara ekonomis ya, itu tuh tempat kalau gue udah berangkat bisa di tempatnya orang lain lagi buat Ya, pesen jadi juga kan. cash flow-nya muter terus ya, seharusnya cepet Nah, ya. ada kan yang tipe-tipe Banyak, karakter gitu kan ada ya? banyak. Oh lu salah satunya. Gua sampai cewek gua tahu kalau misalkan gua di Garut tuh mau ngopi di mana pun sendiri, nggak akan mungkin sendiri, ngerti nggak? Gara-gara kelakuan gitu. Jadi gua ngopi di satu tempat nih, gua mesen satu aja. Gua bisa sampai closing sampai gua bosan baru diam di situ. Diam terus di situ, nggak pulang-pulang. Terus ngapain aja? Main games. Tanya circle gua nggak pernah nongkrong yang benar-benar main game dari datang sampai pulang. Oh iya. Karena ya itu tadi gua tekenin bahwa kalau misalkan gua ngopi itu bukan gara-gara kopinya, tapi gara-gara gua capek kerja, capek ngonten, capek apapun itu, gua ketemu orang baru entah itu circle gua. Yang penting gua ngobrol, ketawa, hal yang sesampah apapun itu bisa bikin gua fresh. Iya benar. Terus ada yang gini nih. Dia datang tuh. Karena tempatnya bagus, Instagramable. Yap. Jadi pesan foto minum Insta dikit. story ya? Iya, Insta story pesen, makan dikit, cabut. Terus makanannya masih bazir ada yang gitu loh. Jadi adalah Kayaknya dia tuh selebgram gitu. Iya sih. Iya, jadi dia fokus Ala-ala selebgram. Iya mungkin. patokan selebgram itu apa? Followernya banyak. Segimana? Kan selebriti Instagram. Aha, Selebriti patokannya itu tuh apa? pas yang ngikutnya pasti banyak. Centang biru dong. Oke, kalau itu gua Nah, setuju. benar. Itu gua Setuju. Kalau yang enggak? Mungkin gini, centang biru tuh pendapat gue ya. Yap. Centang biru tuh selebgram nasional. Bisa dong. Skalanya udah nasional bisa dong. Bisa. Kalau yang di lokal tuh kan ada yang followernya lebih dari 20.000. Oke. Ada loh. Oke, berarti kita ambil kesimpulan yang bisa dianggap selebgram adalah mereka yang udah bisa swipe up. Yap. Nah, minimal 10.000 Sepakat berarti ya. Sepakat ya. Sepakat Centang ya. biru ya. Kalau yang Kalau centang biru sih enggak sih. Oh, enggak. Kalau enggak, minimal bisa swipe up. Swipe up itu 10.000 minimal. Oh, Nah, oke, sekarang gua tanya kalau di lagi sini ya, kalau di kota kecil kayak Garut gini ya. berarti yang di bawah 10.000 selebgram bisa. bukan. Nah, jadi di bawah 10.000 tapi Mengaku selebgram bisa.
Tapi update-nya banyak. Aing sok update Itu loba emang coy. sempet. Ya, maksudnya gue juga itu jadi reminder juga buat gue karena gue adalah sekarang yang walaupun gue belum jadi siapa-siapa, tapi Instagram gue kan ngaruh sama brand yang lagi kerja sama gue. Dan akhirnya gue ngemakan muncak Sunda nama ngaletak ciru sorangan. Ya, Ngerti tuh? bener. Maksudnya gue belum jadi seseorang yang emang gede-gede banget, tapi ya akhirnya tuntutan kerjaan yang harus bikin gue story sebanyak itu gitu loh. Jadi yang dulunya gue cek bahasa Indonesia menyepet namanya nyindir. Nah, nyindir orang-orang itu karena ya jujur gue ngerasa keganggu. Tapi sekarang gue ada di posisi itu. Sampai titik gue kemarin banyak nge-repost yang kata gue. Terus gue bikin story juga buat brand. Ada teman dekat gue ngomong, wah enak mana juga sih ya gitu tah. Tiga saha. Terus Ya akhirnya gue mikir, oh ternyata cuman yang ngebedainnya gue gara-gara brand, dia gara-gara haus ini aja ya intention. Punten intention yuk, sebetulnya mau seberapa banyak pun, contoh di Instastory lah ya, seberapa banyak pun kita upload, tapi itu sesuai kebutuhan, maksudnya ada pekerjaan atau apa gitu kan, it's okay, nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu. Tapi yang jadi mengganggu tuh story yang terlalu berlebihan lah, maksudnya nggak Kayak gini, seharusnya tidak harus diupload, tapi malah diupload banyak lagi. Ciri-ciri kalau udah updatean mengganggu tuh kayak gimana sih? Dari lo dulu deh. Karena gini ya, maaf. Kalau misalkan si sosok inilah. si sosok ini followersnya lebih dari 20.000, tapi dia tuh cantik, anggun, senyumnya. Nah, itu perkara beda ya. Ayah, weh. tapi menurut gue itu gak ganggu loh. Maksudnya Karena kan, cantik. karena ada kelebihan itu. Cantik. Karena gue mengagumi, kan gitu. Karena kan cara orang mengagumi itu berbeda. Beda-beda ya. Ya menurut setuju. gue walaupun dia mau update titik-titik kayak zipper juga kan biasa aja. Kalau menurut- Karena gue menikmati gitu kan. Kalau menurut gua yang story yang mengganggu itu lebih ke konten, apa isi kontennya. Kalau dia cantik kontennya sampah? Tetap nggak suka. Prinsip gua lebih apa sih gitu maksudnya. Oh berarti dia lebih ke konten, kalau gua tuh lebih ke personalnya. Nah, Ya kan emang. Cik, kayak lu kan, lu apa? kalian berdua kan mengagumi selebgram nih. Enggak, Anya salah Geraldine. satu aja. Aja Geraldine. Lu pernah goblok. ngomong ke gue anjing. Sarah Gibbs. Ya, udah lah ya. kita realistis lah ya. Mengagumi Yap. jauh pak, kita tidak bisa memiliki. Jarangnya tuh step. Orang-orang Ini. sebagai Islam dididikan harus mengagumi baginda Rasul. Iya, Tidak bisa dimiliki, hanya bisa mengagumi. tidak untuk dimiliki bos. Iya, berarti kan tidak Berarti selamanya yang sah-sah dikagumi aja. bisa dimiliki, harus dimiliki. Tapi- Beneng, Dor. Apa? Perasaan pacar kalian Dia gimana ngerti maksudnya? lah. Oh ngerti. Ya Manusiawi. syukurlah kalau ngerti mah gitu. Ya ngerti lah. Ya kan Beb. Anjing. Ayah rewas ya. Kalau kata kaget. Sundanya kayak ngerempot. Sok. Kan anjing jadi masalah. Terus sampai ada di gua buka-buka di website kayak gitu. Riset cowok yang fuckboy itu pasti nge-follow Anya Geraldine Ya. dan lain-lain Si- dan teman-temannya. I'm not a fucking bukan boy. Gue gak setuju anjing. Bukan berarti menjelekkan Anya Geraldine, bukan berarti konteks fuckboy itu negatif ya. Bisa jadi emang negatif sih, susah sih. Udahlah. Tapi kan ada cewek baik yang pengennya cowok fuckboy. Banyak. Kok bisa gitu? Ada ini. Temen gue nih. Oh. Dia tuh jomblo lumayan lama. Terus dia tuh kan circle gue nih nongkrong bareng nih. Cewek, cowok? Cowok lah. Cowok. Terus jangan dah. Terus gue kenalin nih ke temen gue. Dia tuh baik coy. Walaupun dulu sempat mau deket sama gue tapi gak jadi. Karena gue gak enak lah, ada something ya. Ya. Gue kenalin lah. Gue tahu nih cewek baik. Dan gue kan ngasih cewek ke temen. Ngasih cewek ke temen gue masa sih yang gak baik kan, bener gak? Soalnya udah berumur juga boy. Maksudnya kan kita udah nakal bareng, ya kan? Kita. Ya maksudnya orang ujung situ ya. Ya maksudnya Ya, kita. nakal dengan porsinya masing-masing udah bareng, akhirnya ya. Yuk. Kalau misalkan mau baik pun walaupun gak baik-baik banget, sekarang ya saling ingetin kan. That's why mungkin Tio akhirnya ngasih ke
teman dekat kita itu cewek yang baik. Supaya biar lebih baik Nah, kehidupannya. mudah Bener nggak? harapan. Harapannya kan. Tapi Tapi si teman gue nih, tolol-tololnya teman gue, malah pilih-pilih yang aneh-aneh anjir. malah pilih kuda. Malah seleranya yang malah berbanding Ya, terbalik. Tapi giliran ada something yang negatif datang ke dia, mikirnya teh, ya emang meren orang mah kudu kieu. Gitu ngomongna teh. Jadi pasrah. Dikasih yang baik nggak mau, tapi diporotin nangis. Nangis tuh abisnya anjing. Oh iya nangis udah ya. Lagi sadar nggak itu waktu nangis? Gak tahu sih. Tapi kalau balik lagi ke si coffee shop itu, Terlalu ngelebar ini ya. iya Jadi udah jatuhnya terlalu gibah. melenceng gitu. Oke, Kalau skip. balik lagi ke si coffee shop, perbedaan si coffee Itulah shop jangkung sama cafe itu apa sih? Menurut kalian? Kalau gue tuh lebih ke gini sih. Bukan kafe ya, restoran sama coffee shop mungkin. Enggak, cafe dong. Kafe. Kan ada orang yang bilang ini coffee shop, ini cafe. Padahal itu dua hal yang sama sih. Tergantung orang yang datangnya. Kalau mereka nyarinya kopi, ya Coffee bakal shop. mandang itu coffee shop. Kalau mereka nyarinya sama makanan. Jadi point of view-nya yang mana nih yang gedenya? Kopinya kah? Atau cemilannya kah? Atau tempat nongkrongnya? Berarti yang salah? Menurut gua yang nggak ada seharusnya salah. diperbaiki bukan. Kan lu tadi nanya perbedaan. Ha-ha. Nah kan? Berarti coffee shop sama si cafe itu dua hal yang berbeda. aja. Sama aja dong. Sama-sama aja Orang jual mandangnya. makanan-makanan juga, tapi mungkin gini. Lebih ke yang si kafenya itu condong penjualannya tuh apa maksudnya ya? Kayak orang mah Hajar aja. kayak gini loh. Sih kalau giling uang kita mah. Jadi produk yang diunggulinya tuh Yang ditonjolkan. yang ditonjolkannya itu kan kopi misalkan. Nah, itu pasti kopi shop. Coffee shop disebutnya. Biasanya kalau di kopi shop ada makanan tuh ya cemilan buat temen ngopi Tahu aja. cabai garam. Ya. gitu ya. Kan Berarti goreng. konteksnya tentatif lah ya, boleh dibilang coffee shop atau Tergantung cafe pandangan gitu kan. masing-masing sih, ya. Karena kan balik lagi tadi Atio, Tio, balik lagi Tio. tadi nggak suka kopi tapi Suka vibe-nya. vibe-nya tongkrongannya di Iya, cafe coffee atau coffee shop gitu kan jadi permasalahan juga. Padahal tadi ya, tapi yang mempermasalahkan kan coffee addict itu kan sebenarnya. Aha. Jadi Karena gue pun pernah merasakan itu gitu. gimana ngerasain apa? Ya bukan dijudge sih, seperti kayak dipandang sebelah mata bos. Gara-gara Karena tidak suka kopi pahit tapi lu sebagai barista. sebagai barista. Tapi emang kalau kopi itu mesti pahit ya? Karena kopi pahit tuh. Mungkin orang-orang kurang melek di mana kalau misalkan ada orang yang emang passionnya di kopi. Gua ada beberapa kenalan seorang barista yang emang dia akhirnya sebagai barista tuh riset. Sedangkan kan yang gua tahu bin aja banyak rasanya Ya. kan. Tapi ada juga beberapa orang yang ngopi ya udah gue cuma suka kopi kok. Iya sama orang yang seperti itu pun gue respect, maksudnya dia mendalami si kopi itu Iya. tersebut gitu kan. Mungkin orang-orang yang menilai kita yang nggak suka kopi bener kopi belum tahu kita aja gitu. Kita pun belum ngasih tahu ke mereka gitu. Kita lebih bisa mengedik daripada kopi kok. Ngerti nggak? Maksudnya? Maksud. Jadi misalkan mereka ngutamainnya ngetitik beratin gara-gara kita nggak terlalu suka kopi, ya kan? Maksudnya kita cuman suka nongkrong tapi kopi pengetahuan dan suka kopinya cuman segitu-gitu aja. Cobain deh nongkrong sama kita. Kita bisa lebih, nah cicik si Indonesia nama menagih, jadi ketergantungan. Jadi lah misalkan geus nongkrong ini orang bisa leuwih nyeun maneh tergantung ka urang tibatan ka kopi. Ya. Itu teh omongan aing. Bisa lebih Jadi betah gitu ya. Tapi aing teh romantis tapi ngomongnya anjing kebaliut. Bangsat. Skip. Setuju. Bener sih itu sih. Jadi si orang yang coffee addict itu jadi bisa lebih terbuka pikirannya kalau udah nongkrong sama orang yang kurang suka sama kopi. Gimana? Jadi balik gini loh. Kita nggak bisa ngontrol mindset orang karena untuk gua pun di dunia vape sama kayak gitu. Gua sempat awal nge-vape tuh ketika lihat orang yang liquidnya creamy. Orang mau nepi ka creamy teu ngeunah ngeunahan keneh min. Awal Awalnya. Tapi akhirnya ketika gua bisa masuk yang creamy, ternyata min nggak enak. Jadi kita nggak bisa ngontrol orang gimana cara nilai ke kita. Kalau misalkan lu punya idealis, gua pun punya. Cuman gimana caranya ya udah idealis itu tekan rendah-rendahnya kalau misalkan lu pengen punya banyak teman. Nah, dulu isi
saling menghargai idealis masing-masing tuh dulu tuh hampir nggak ada. Kalau sekarang tuh emang patut diakui tuh emang mulai baik nih. Orang-orang tuh Menghargai lebih ke menghargai sesama kalau sekarang menurut gue ya. Lebih open minded gitu Iya ya. benar-benar. Beda sama zaman dulu sih. Emang Fanatik ya. Soalnya Nah, itu maksud aing teh fanatik yang bahaya mah. Punya idealis boleh, Fanatik tapi nggak boleh sama jangan. fanatik. Fanatik jangan. soalnya gini loh kan gue tuh di fase mana fase atau fase di mana sih? Fase Di di mana? mana? Hah? Fase di mana? Fase di mana? Oh ya, gua ada di fase di mana, nah gitu. Lep atas. Kebiasaan ngomong Sunda, kudu lo gue tuh jadi hese. Iya. Tidak kumaha kebayang. Oke, langsung ke dong. Terus Di mana fasenya tuh ada di titik itu, di titik di mana ada yang idealisnya egonya banget sama yang sudah mulai Damai dengan idealis dengan sendiri. iya dengan menghargai sesama. Soalnya dulu pernah gabung ya bukan gabung sih kayak gangster sih kayak gabung. Lebih ke kita nongkrong di yang emang dia tuh idealis dengan kopi dan sekarang udah malah kebalikannya gitu loh. Jadi udah mulai bisa menerima lah ya. nah gitu kayak kita gini deh. Kita dengerin musik nih. Orang mah budak metal anjing ngadegena. Nah, kan gitu kan. Nah, dari hal yang gitu kan banyak loh yang idealis sampai sekarang. Ada ya, masih ada. ya. Kasus-kasusnya kayak kemarin-kemarin lah banyak orang yang ketika gua ngerasa gua budak metal nih, terus tiba-tiba datang si Obos, dia K-pop banget. Ya anjing K-pop. naon. Nah, Benar. padahal kan teu kudu kitu. Nyangga sih orang beki metal mana K-pop nyangga. Iya, Bos K-pop. Gitu dong. Sorry. Dari segi genre musik pun kita beda ya. Yoi. Beda lah. Beda. Kalau gue tuh lebih ngedengerin Apaan? semua sih kalau gue dangdut oke. Iya, tuh kan. K-pop oke, Blackpink. Nya eta Karena kan si Rose kabogoh. contoh Neng rasa. contohnya kalau kita lagi PDKT terus si cewek itu suka K-pop, dengan terpaksa kita harus Anjing, lu Ya nggak ngapain? sih? Kenapa Ya. lu gitu? Enggak, ini mic bagus. dengan terpaksa kita harus menyukai si Ada kok K-pop itu. teman-teman gua ada kayak Ada. gitu. Harus mendalami tentang culture K-pop tuh kayak gimana. Padahal terpaksa dianya kan. enggak ada gitu kok kurs gitu K-pop tuh dia ngerasa kayak gitu. Gue yang cerita anjing. Silakan. Jadi gini dulu tuh, kan sempet naksir nih sama satu cewek lah. Dan dia suka K-pop. Banget edik dari K-pop, dari musiknya, Drakor lah udah. dramanya, filmnya kan gitu. Gue bingung kan, gue paling bingung kalau deketin cewek loh, cewek baru ya, maksudnya. Mengawali pembicaraan. Iya, mengawali kedekatan aja biar jadi nyambung kan. Udah gitu ya udah riset lah kesukaannya apa, terus gimana. Nah dari situ dia kan suka K-pop tuh. Ya udah searching K-pop, nonton drama. Udah gitu kan jadi nyambung tuh. Nyambung. Nah di situ klop ya udah gitu. Tapi sampai sekarang ketularan atau hanya sebatas PDKT kah? Dulu tuh awalnya tuh hanya sebatas pengen deket aja. Sampai sekarang. Tapi sampai sekarang ada lah dikit-dikit Ada lah ya. K-popnya lah. 25% lah. Bahaya. Jais pernah mengalami hal seperti itu mungkin. Gua kalau harus nyukain faktor yang enggak gua banget gara-gara cewek, Demi suatu hal yang harus diperjuangkan nggak harus berarti. enggak pernah. So ganteng ya? Bukan sebenarnya. Ya, cowok-cowok kurang perjuangan tuh gitu. Nggak boleh gitu Ji. Gua kurang perjuangan aja di Uniga gua terkenal anjing. Latah goblok. Enggak, jujur maksudnya gua tipikal orang yang nggak bisa dipaksain karena hal apapun untuk suka sama satu hal. Dari dulu gua kayak gitu. Maksudnya kayak kakak gua nih, gua punya kan 5 bersaudara nih, 4 kakak gua cowok semua. Mereka mostly pada suka musik keras. Gua kagak. Tiba-tiba gua nongol dengan yang badan segede gini, gua suka rap. R&B. Ya. Karena kalau misalkan rata-rata kan suka ada omongan gini, adik mah gimana suka apapun yang kakaknya suka. Nah, Gua kagak. meniru kakaknya yang. Yap, gua kagak. Kakak gua malah yang namanya zaman nakal ya kan, piercing lah di sini, di lidah. Gua mah kagak. Orang-orang pakai mulai baju sobek-sobek, gua pakai baju yang gede.
beda aja sendiri. Jadi emang gue nggak pernah, apalagi maksudnya kakak aja yang sedarah nggak bisa maksain gue buat suka satu hal. Apalagi Cewek. Tidak, tidak bro. prinsip. Ini contoh laki-laki yang punya prinsip. Ding. Keren. Lu? Apa? Dia gak punya cewek anjing. Kan Kan pernah, jomblo. kan pernah punya cewek. Emang pernah pacaran? Pernah kan mantannya gue 4. Pernah, Coba cuman apa? tidak pernah kejadian seperti itu. Belum pernah. Jadi kalau Belum pernah harus memaksakan sesuatu, tapi pernah. Udahlah, jangan dibahas lah. belum, soalnya gini, dia tuh dulu sempat punya podcast nih. Oh iya. Di Spotify itu. Aduh. Iya, gimana? Terus yang dibahas tuh mantan. Gila, sampai nge-DM coba. Padahal gak sebut nama ya? Sebut. Ya, itu mah brengsek lu, nama. brengsek. Itu kan privacy bangsat. Kok Disebut dilewati? nge-DM dong. Bagus ya podcastnya. Oh, sarkas ya. Iya. Enggak anjing-anjing, Iya, cuman enggak. sarkas lebih sakit kena hati ya. Bagus ya podcastnya. Di take down dong video itu apa? Dihapus dong sama saya. Bahaya. Daripada ya itu Daripada kan. kena undang-undang ITE kan bahaya. Ranah pribadi ya. Kecuali Om Deddy Kobuzer gitu kan aman undang-undang ITE. Iya sih. Kita mah apa? Bisa tuh? disulap.